Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya, Daryasa. Pada video kali ini, saya akan menceritakan side story dari Tsukigami Chibiku Isekai Dojo. Side story ini menceritakan detail cerita dari main story-nya, serta ada cerita tambahan yang masih terkait dengan main story. Yang belum baca LN atau WN-nya, mungkin ada beberapa side story mengenai para dewa yang tidak kalian mengerti, karena tidak terdapat pada anime ataupun manga. Tapi itu hanya beberapa saja. Sekedar info, video ini sudah saya buat lebih dari 2 tahun yang lalu. Yang saya edit ulang hanya bagian gambarnya saja. Jadi untuk suaranya mungkin agak berbeda dengan suara saya yang sekarang. Jadi nikmati aja lah ya. Nah, mari kita mulai aja ceritanya. SMA Nakatsuhara adalah sekolah umum yang dianggap sebagai sekolah persiapan terbaik di kota. Sekolah Nakatsuhara juga memimpin di prefektur Poling. Selain itu, sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah persiapan atas ke jenjang berikutnya di negara Jepang. Ada 5 kelas per tahun di sekolah ini. Dan biasanya semua kelas penuh dengan siswa. Selain fitur sekolah untuk persiapan, sekolah ini juga menekankan pada kegiatan ekstrakurikulernya. Lazimnya, sebuah sekolah persiapan atas tidak akan terlalu aktif dalam kegiatan klub. Tapi di sekolah ini berbeda. Terdapat klub yang kuat dan lemah. Tetapi tidak peduli yang mana, mereka semua memberikan yang terbaik di klub mereka. Bukan berarti mereka tidak belajar, hanya saja semangat mereka terpusat pada kegiatan klub. Karena itulah siswa baru terpengaruhi oleh semangat tersebut, dan akhirnya kebanyakan dari mereka menempatkan semangat mereka dalam kegiatan klub. Bahkan ada pepatah yang muncul di kalangan masyarakat. Apabila seseorang memasuki SMA Nakatsuhara, dia akan menjadi terampil dalam sastra dan militer. Klub terlemah dalam SMA ini adalah tim bisbol. Kosien tidak pernah dalam jangkauan mereka, apalagi klub tersebut tidak bisa mencapai top 8. Biasanya, klub bisbol merupakan klub terkuat di semua sekolah. Karena bisbol cukup populer di Jepang, seperti yang terlihat di semua anime yang bertema sekolah. Namun di SMA ini berbeda. Sedangkan klub terkuat adalah klub memanah. Selama 23 tahun terakhir, klub panah sekolah Nakatsuhara telah mewakili prefektur di turnamen nasional. Entah dengan ilmu hitam atau dengan mengumpulkan orang-orang secara sistematis, hanya ada orang-orang good looking di klub panah. Karena itulah klub tersebut menjadi populer. Sebaliknya, terdapat menu latihan yang cukup mengerikan di klub tersebut. Ditambah mereka harus memiliki nilai yang cukup baik. Pada awalnya selalu banyak siswa baru yang mendaftar di klub ini. Namun setelah menjalani latihan yang berat, mereka pada akhirnya keluar satu persatu. Anehnya, entah kenapa, hanya ada orang-orang good looking yang bertahan. Namun terdapat seseorang yang tampangnya biasa-biasa saja yang telah bertahan selama lebih dari 2 tahun. Dan dia adalah Makoto. Orang-orang menyebutnya berani karena masih bertahan di lingkungan yang good looking. Karena terdapat banyak keindahan di klub tersebut, jadi Makoto dijadikan pusat informasi dari orang-orang luar klub. Serta ada juga yang mempergunakan Makoto sebagai perantara untuk pengakuan cinta. Dan sebagai hasil dari ucapan terima kasih, Makoto telah menerima coklat wajib dari siswi perempuan. Setelah mendengar berbagai kata-kata kasar, pengakuan dari orang lain, dan menyaksikan seseorang memberikan surat pengakuan cinta, Makoto juga diminta oleh klub penggemar untuk memfoto penggemar mereka di klub panah. Namun bantuan Makoto tersebut telah berakhir ketika dia menghilang di musim gugur tahun kedua. Makoto meninggalkan surat hanya untuk keluarganya. Dia bercanda, meminta orang tuanya untuk melakukan beberapa hal untuknya. Tetapi di luar dugaan, orang tuanya sangat antusias karena pada dasarnya ini adalah permintaan terakhir putra mereka. Jadi mereka melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Salah satu permintaan itu berkaitan dengan sekolah Makoto yang sedang menghadapi masalah saat ini karena Makoto. Makoto menghilang di akhir pekan, jadi kabarnya sampai di hari Senin. Di hari Senin tersebut, orang tua Makoto memberitahu ke sekolah bahwa Makoto mengikuti pertukaran pelajar ke Vaduz, ibu kota Liechtenstein di sebelah Swiss. Higashi yang mendengar kabar menghilangnya Makoto tersebut terkejut. Untuk itu, di waktu istirahat, dia pergi bersama seseorang pria bernama Hyudo ke ruang staf. Higashi Yukari adalah ketua klub panahan. Dia juga dikenal dengan Azuma dari timur.
Hido adalah anggota klub panah yang tampan, yang mempunyai tinggi hampir sampai 2 meter dengan tubuh yang atletis. Setelah keluar dari ruangan staf, Azuma berkata, si bodoh itu, dari semua hal yang bisa dia lakukan, dia malah melarikan diri ke negara lain. Luapan emosi Azuma tersebut malah dia lampiaskan ke Hido, sedangkan Hido hanya bisa terdiam mendengar luapan emosi Azuma. Selain itu, Azuma sebenarnya ingin Makoto sebagai kapten selanjutnya di klub panah. Sekarang ini, mereka tidak tahu alasan sebenarnya kenapa Makoto ke sana, dan menganggap itu hal yang tidak masuk akal. Selain itu, Makoto tidak mengabarkan satu orang pun. Karena tidak masuk akal tersebut, Azuma lebih percaya jika Makoto diculik. Azuma tampak seperti putri dari keluarga yang bermartabat dan sering disebut cantik. Dia menjadi peringkat teratas Anesama saat dia berada di tahun kedua. Melihat dia yang kesal dan berjalan terburu-buru menimbulkan keributan bagi orang-orang yang melihatnya. Dia mengalami cobaan berat ketika pengakuan pertamanya yang disampaikan ke Makoto gagal. Itulah sebabnya dia ketat terhadap Makoto dan merajuk. Tapi ketika dia memutuskan untuk menghentikan merajuk dan memutuskan untuk menerima perkataan Makoto, Makoto malah menghilang. Azuma merupakan orang yang apabila seseorang mengaku padanya, dia keesokan harinya akan mengatakan maaf. Siswi perempuan yang berkumpul sekitar jendela penasaran dengan keadaan Azuma saat ini. Mereka diam-diam berguncing mengenai Azuma. Salah satu siswa tersebut bertanya, apa yang terjadi dengan Azuma? Siswa yang lain menjawab bahwa ini tentang masalah Makoto. Makoto disebutkan telah melakukan yang terbaik untuk menjadi wakil kapten panahan. Dari pembicara mereka disebutkan Makoto mengaku pada Azuma dan Makoto ditolak. Ada juga yang mengatakan bahwa Makoto membuang masalah klub memanah dan melarikan diri ke negara lain. Pembicaraan para siswi tersebut menjadi lebih keras hingga sampai ke beberapa gadis yang lewat, bahkan sampai ke Azuma. Seolah-olah menegur mereka, Azuma bersin dan menatap tajam ke arah mereka, karena pembicaraan mereka itu tidak ada benarnya sama sekali. Melihat tatapan Azuma tersebut membuat mereka berhenti bergunjing. Lalu Azuma berkata dalam hati, dia tidak melakukan yang terbaik untuk menjadi wakil kapten. Akulah yang menangis padanya untuk menjadi wakil kapten juga. Bukan Makoto yang mengaku, itu akulah yang dibuang. Sementara terkejut bahwa semua fakta telah sepenuhnya terbalik, Azuma ingin memperbaikinya, tetapi kata-katanya tidak bisa keluar. Sampai saat sekarang pun di dalam hati Azuma masih ada Makoto. Karena waktunya kegiatan klub, Hido berkata, "Hei Higashi, ayo, kegiatan klub akan segera dimulai. Kapten tidak boleh terlambat kan?" "Maaf, terima kasih Hido," jawab Azuma. Melihat Azuma yang sekarang, Hido mengerti bahwa Azuma gelisah. Sama dengan Azuma, Hido juga gelisah masalah tersebut, serta masalah siapa yang nantinya akan menjadi ketua klub panah. Secara tradisional, yang menjadi kapten klub panah terus diisi dari seseorang wanita. Terlepas dari semua itu, Makoto merupakan kandidat yang tepat untuk kapten berikutnya. Selain itu, Makoto juga tidak pernah melewatkan latihan. Dia juga yang telah membeli peralatan klub dan membersihkan dojo. Dan berkat Makoto, suasana klub menjadi lebih baik. Terdapat satu-satunya keluhan dari para anggota klub, yaitu mengenai Makoto yang tidak masuk turnamen dan pertandingan apapun. Padahal menurut mereka kemampuan Makoto dalam memanah itu hebat. Lalu Azuma bertanya ke Hido tentang pembicaraan gadis-gadis sebelumnya, kenapa ceritanya menjadi seperti itu. Hido yang mendengar pertanyaan Azuma itu terkejut dan bingung. Dia sebenarnya juga berpikir bahwa Makoto adalah orang yang ditolak. Setelah beberapa saat berjalan, jumlah orang di sekitar mereka berkurang. Itu karena lapangan klub panahan jauh dari bangunan utama sekolah. Lalu Azuma mengatakan dia akan memberitahu Hido apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Makoto, dan meminta Hido untuk memberitahu gadis-gadis sebelumnya. Kemudian Azuma berkata semua cerita dia dan Makoto terbalik. "Hah? Terbalik?" jawab Hido. Lalu Azuma melanjutkan kata-katanya, "Sebenarnya akulah yang meminta Makoto menjadi wakil kapten, atau lebih tepatnya aku memintanya untuk menjadi kapten. Tetapi dia malah meyakinkan saya untuk menjadi kapten. Setelah diyakinkan, saya memintanya untuk menjadi wakil kapten." Mendengar itu, Hido mengeluarkan suara terkejut. Setelah itu, Azuma mengatakan bahwa dialah yang mengaku ke Makoto dan akhirnya ditolak. "Ini adalah kebenaran. Saya tidak tahu bagaimana itu berubah menjadi dia yang mengaku.
Tetapi bagaimana tentang pengakuan itu benar-benar tepat sasaran, ucap Azuma. Hido sangat terkejut dengan semua ini yang membuat otaknya oleng. Untuk seorang Azuma yang bergantung pada seorang pria, apalagi dia bahkan mengaku, ini adalah sesuatu yang tidak bisa Hido cerna. Selain itu, baik siswa pria maupun wanita jatuh cinta pada Azuma. Ada banyak orang yang mengakui cinta mereka kepada Azuma tanpa peduli jenis kelamin. Tetapi Azuma menolak semua pengakuan tersebut. Hido yang populer di kalangan gadis, dia berpikir jika dia menerima pengakuan dari Azuma, maka dia akan menerimanya. Dia juga berpikir jika Makoto masih di sini, maka dia akan terkena kekerasan dari luapan emosi orang-orang. Dan Hido juga akan menjadi salah satu dari mereka yang emosi. Lalu Azuma berkata, jika seseorang mengaku padaku lagi, aku akan memberitahu mereka, maaf, aku suka Misumi Makoto. Tanpa menjawab perkataan Azuma tersebut, dan setelah Hido tinjau kembali, lalu dia berpikir, Makoto mungkin akan mati jika dia kembali. Dan Hido jadi merasa hormat atas tindakan Makoto yang melarikan diri, seperti orang cenayang yang bisa melihat masa depan. Lalu Azuma berkata, Natal ini aku ingin tahu apakah aku akan menyerbu Fadus. Azuma mengatakannya dengan bercanda, tapi matanya terlihat serius dari apa yang dilihat Hido. Cerita dimulai dari seorang pria yang mengaku kepada gadis yang memakai dogi putih dan hakama menunggang kuda. Gadis itu adalah Hasegawa Nakumi. Pria yang mengaku padanya memiliki tinggi sekitar 175 cm. Namun dengan tinggi tersebut tatapan mata mereka masih sejajar. Namun Hasegawa berkata, maaf, aku menyukai orang lain, jadi aku tidak bisa pergi denganmu. Tahun ini sudah banyak Hasegawa mengucapkan kata tersebut dengan tenang. Hasegawa adalah gadis cantik yang tinggi dan memiliki opa yang ekstra besar. Bahkan saat dia mengenakan pakaian formal Jepang, opa itu tetap menunjukkan keindahannya. Setelah ditolak Hasegawa, laki-laki tersebut tampak begitu lesuh melihat Hasegawa yang meninggalkannya. Sementara itu, di sebuah pohon terdapat gadis dengan pakaian dogi yang juga berasal dari klub panah yang melihat penolakan Hasegawa. Lalu gadis tersebut melompat dari pohon dan menuju ke tempat Hasegawa yang dalam perjalanan menuju klub panah. Gadis itu bernama Haruko Yanase. Sampai di tempat Hasegawa, dia memberikan semacam sulaman di lengan kiri dogi Hasegawa. Saat memasang sulaman tersebut, Haruko berkata, kerja bagus, kamu menolak seseorang lagi ya? Haruko, jangan menghitungnya lagi, aku sudah meminta untuk berhenti kan? Balas Hasegawa. Saat ini, Haruko memegang sebuah buku catatan kecil dan menulis beberapa banyak orang yang telah mengaku pada Hasegawa. Dia menulis dengan penuh semangat dan tertawa. Lalu Haruko berkata, bahkan jika kamu berkata begitu, kamu telah menolak pengakuan Ibuki Senpai dan menunjukkan kemampuan untuk mematahkan semangat siswa laki-laki yang datang untuk menyatakan perasaan mereka satu demi satu. Haruko adalah gadis yang tubuhnya kecil karena dia di klub panah dan tentu saja wajahnya cantik. Tapi walaupun begitu, kepribadian dia sendiri tidak cocok dengan penampilannya. Dia adalah tipe yang sesat ketika dia membuka mulutnya. Lalu Haruko mengatakan kalau dia harus mengumpulkan data tentang peringkat. Dan investasi subjek adalah dasar dari itu. Hasegawa sebenarnya sedikit mengerti tentang peringkat yang dibuat Haruko, namun dia tidak mau menanyakan posisinya. Hasegawa mencoba untuk menghentikan kelakuan Haruko tersebut, namun Haruko menolaknya. Haruko berkata, ada rumor yang mengatakan jika seseorang mengaku ke Hasegawa, maka dia akan menjadi pahlawan. Jadi dia meminta Hasegawa untuk bersabar sampai pihaknya selesai menghitung suara dalam peringkat. Hasegawa hanya bisa menghela nafas dari lubuk hatinya melihat kelakuan Haruko. Hasegawa berpikir bahwa jika orang yang serius dengan pengakuan mereka, maka Hasegawa juga akan menanggapinya dengan serius. Tetapi jika mereka datang hanya untuk omong kosong, seperti menguji keberanian mereka untuk dianggap sebagai pahlawan, dia tidak ingin menjadi bagian dari itu. Lalu Hasegawa mengatakan jika dia mengalami kerugian karena peringkat yang dibuat Haruko, maka dia akan mengungkapkan Haruko terlibat dalam pembuatannya. Hasegawa mencoba mengungkap apa isi dari yang ditulis Haruko melalui kata-katanya yang mengelabui Haruko. Sehingga Haruko yang menganggap dirinya sebagai reporter tingkat A berkata, saat ini Nakumin dan presiden klub adalah favorit. Ini adalah kompetisi antara kalian berdua.
Lalu perkataan dia berhenti tiba-tiba karena dia sadar bahwa dia telah mengekspos informasi rahasianya. Menyadari itu, Haruko mengatakan ke Hasegawa bahwa yang dilakukan Hasegawa yang telah berhasil mengelabuinya adalah permainan kotor. Ada cukup banyak nama dari anggota klub panah yang berada dalam buku Haruko. Setelah Hasegawa berhasil menjebaknya, Haruko menjadi panik. Lalu Hasegawa mengatakan bahwa orang-orang yang berasal di buku Haruko itu juga memiliki hak manusia. Serta Hasegawa sedikit memperingati Haruko karena dia yang masih di tahun pertama dan belum dapat mencapai target di klub. Jadi Hasegawa menyuruhnya untuk tidak melewatkan kegiatan klub panah dan menyuruh kembali ke dojo. Hasegawa juga mengkritik tindakan Haruko yang sebelum-sebelumnya. Karena itu Haruko mengeluarkan ekspresi lesu. Hasegawa yang melihat itu hanya bisa memegang dahinya dan lengan yang mengintip dari jubahnya menunjukkan daya tariknya. Lalu Haruko mengatakan dia telah mendengar kabar bahwa Misumi Senpai telah memutuskan untuk belajar ke luar negeri, tepatnya di Liechtenstein. Haruko merasa kehilangan karena Makoto adalah sumber informasi yang berharga baginya. Sedangkan Hasegawa yang mendengar itu terkejut, tubuhnya menegang. Dan ekspresi wajahnya menjadi seperti seorang yang kehilangan orang yang berharga. Namun untungnya, ekspresi dari wajah Hasegawa tidak terlihat oleh Haruko. Karena tinggi Haruko hanya sampai di dada Hasegawa. Karena Hasegawa yang terdiam, lantas Haruko bertanya, "Apa ada masalah?" Hasegawa mengatakan tidak ada masalah, lalu dia mengajak Haruko ke klub panah. Klub panah sendiri terletak di belakang bangunan utama sekolah. Setelah hampir sampai di dojo, tiba-tiba terdengar suara dari samping yang berkata, "Hasegawa-san, apa kamu sudah menyelesaikan tugasmu?" Dan ternyata dia adalah Azuma yang baru kembali dari membeli minuman. Sambil menundukkan kepalanya, Hasegawa berkata, "Higashibucho, saya benar-benar minta maaf telah datang terlambat untuk berlatih." Sebelumnya, Hasegawa meminta izin terlambat dengan alasan karena ada tugas kelas. Namun sebenarnya itu karena dia dipanggil untuk pengakuan cinta. Haruko yang di sebelah Hasegawa mengatakan jika dia membantu Hasegawa dalam tugas kelas. Lantas itu membuat Hasegawa kagum pada keahlian Haruko untuk hal semacam ini. Lalu Azuma berkata, "Aku mengerti, kalau begitu kalian berdua, ayo pergi." Kemudian Azuma berjalan mendekati Haruko dan membisikkan sesuatu ke telinga Haruko. Kata-kata dari Azuma membuat Haruko membuka matanya lebar-lebar. Dia meneteskan keringat dingin dan wajahnya menjadi pucat. Penampilan Haruko saat ini terlihat seperti kucing yang dikejutkan oleh suara yang keras. Hasegawa yang melihat itu hanya bingung. Dia tidak tahu apa yang Azuma bisikan. Lalu Azuma berkata ke Haruko, "Jangan berlebihan, oke?" Setelah mengucapkan hal tersebut, Azuma berjalan ke dojo sendirian di saat langkah Haruko dan Hasegawa terhenti. Tidak beberapa lama terdengar suara yang berbunyi, "Hasegawa-chan, ayo kembali bersama." Dan suara itu berasal dari seorang pria. Dengan wajah yang tersenyum, pria itu mendekati Hasegawa. Pria itu adalah Masamune Ibuki, sahabat Makoto. Dia berada di tahun kedua, dia juga anggota klub panah. Serta Ibuki memiliki wajah yang tampan. Bahkan jika ada orang yang mengatakan dia berasal dari industri hiburan, maka orang-orang yang mendengarnya akan percaya. Selain itu, Ibuki merupakan peringkat kedua dalam peringkat ujian sekolah terbaru di kelasnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah manusia super dengan peringkat tinggi. Dalam kasus Ibuki, dia adalah seorang selebriti yang namanya sering dibicarakan terutama karena hubungan asmaranya. Dia juga seorang hedonis. Terlepas dari itu, Ibuki merupakan pria yang lebih suka menikmati hubungan cinta dengan banyak orang daripada menghabiskan waktu memelihara cinta satu orang saja. Karena hal tersebut, dia dianggap sebagai pengganggu oleh anak laki-laki lain. Baru-baru ini terdapat sebuah adegan yang menjadi pemandangan yang sangat umum di klub panah. Itu adalah tingkah Ibuki yang terobsesi dengan Hasegawa. Walaupun Hasegawa sudah menolaknya, tapi itu tidak menghentikan niat dari Ibuki. Lalu Hasegawa mengatakan bahwa dia tidak punya niat untuk menjadi salah satu pacar Ibuki. Namun lagi-lagi Ibuki mengatakan kalau dia tidak akan menyerah. Hasegawa yang sekarang ini telah banyak berubah. Dia yang sekarang sudah bisa menanggapi kata-kata yang diucapkan Ibuki dengan santai. Jika dia yang dulu, maka wajahnya akan memerah dan menjadi panik. Melihat Hasegawa yang telah berubah, lantas Ibuki menanyakan apa telah terjadi sesuatu.
Namun perkataan tersebut dijawab Hasegawa dengan mengatakan, siapa yang tahu? Kemudian Ibuki mengatakan bahwa dia tahu siapa yang telah membuat Hasegawa berubah. Kamu bisa tahu ya, kalau begitu, kamu seharusnya juga memperhatikan bahwa aku membenci ini kan, ucap Hasegawa. Namun Ibuki mengatakan bahwa dia serius dengan Hasegawa. Akan tetapi, perkataan itu dihancurkan oleh Hasegawa dengan berkata, Ibuku senpai, kupikir paling-paling aku hanya bisa berteman. Aku tidak akan menjadi salah satu kekasih senpai. Jadi, maafkan aku. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mendengar itu, wajah senyum Ibuki menjadi lemas di saat Hasegawa dan Haruko memasuki ruang ganti di dojo. Lalu Ibuki berkata dalam hati, astaga, memikirkan bahwa wanita pertama yang benar-benar kupikirkan memiliki cinta tak terbalas terhadap temanku. Kurasa aku harus sedih. Tapi mengaku padanya yang telah berulang kali itu memalukan tahu. Karena melihat banyak gadis-gadis, Azuma berkata, Ibuki, gadis-gadis itu telah menunggu, cepat ganti bajumu dan pergi. Dapat dilihat bahwa Ibuki populer di kalangan gadis, dengan terdapat begitu banyak gadis yang menunggunya di luar dojo. Tapi tidak ada satupun gadis dari klub panah di sana. Karena gadis klub panah telah mengetahui reputasi sebenarnya dari Ibuki. Dan juga Ibuki tidak banyak berinteraksi dengan gadis di klub panah. Selain itu, klub panah juga memiliki anak laki-laki yang memiliki kualitas yang sama dengannya. Lalu Ibuki berkata dalam hati, Makoto itu, bagaimana bisa dia menaklukkan Higashi dan Hasegawa? Astaga, jika aku kalah di sisi itu dan juga memanah, aku tidak akan punya sisa lagi. Ibuki menganggap Makoto sebagai saingan terberatnya. Tapi itu hanya perasaan sepihak dari Ibuki. Ibuki telah melihat Makoto menembakkan busur beberapa kali. Dan ketika Ibuki melihat itu untuk pertama kalinya, dia menganggap ada seseorang yang memiliki keterampilan seperti dewa. Karena Makoto yang dianggap berada di level para dewa, itu sebabnya dia tertarik pada orang yang telah diambil hatinya oleh Makoto. Dan Ibuki sangat jatuh cinta padanya. Lalu Ibuki kembali berkata dalam hati, Nah Makoto, baik Higashi maupun Hasegawa, bukankah mereka berdua wanita hebat? Kamu benar-benar harus kembali kapan-kapan. Kamu yang tiba-tiba menghilang, jadi aku tahu itu bukan hanya masalah sederhana kan? Tapi, tahukah kamu, sesuatu telah terjadi dengan mereka berdua. Jika begitu, maka setidaknya selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menjauhkan serangga aneh dari gadis-gadis itu. Lalu Ibuki mengeluh. Kenapa dia yang dari keluarga kaya yang memiliki spesifikasi lebih dari Makoto? Mulai dari wajah sampai peringkat belajar malah kalah dari Makoto. Ibuki menganggap dialah yang seharusnya menjadi MC. Di sisi lain, Makoto terspesialisasi hanya dalam satu hal, yaitu dengan kemampuan memanah. Selain itu, gelar pahlawan yang diberikan padanya hanyalah sebagai gelar pemberani, karena mampu bertahan di klub panah yang diisi kalangan good looking. Pertama-tama, saya sedikit memberikan kalian asupan tentang 3 dewa mitologi Jepang. Mereka adalah Amaterasu, Tsukuyomi, dan Susanoo. Ketiga dewa tersebut dinamakan Mihashira no Uzu no Miko, dan dapat dibilang ketiganya merupakan anak dari dewa Izanagi. Amaterasu adalah seorang dewi matahari yang terlahir dari mata kiri Izanagi saat ia sedang melakukan misogi. Dan kemudian Amaterasu menjadi penguasa dari Takamagahara. Lalu, Tsukuyomi adalah seorang dewa bulan yang terlahir dari mata kanan Izanagi. Dia yang menjadi penguasa malam hari dan tinggal bersama dengan Amaterasu di Takamagahara. Dan Susanoo merupakan dewa badai dan lautan yang lahir ketika Izanagi membasuh hidungnya saat ia sedang menyucikan diri dari Yomi. Susanoo diperintahkan oleh Izanagi untuk menjadi penguasa lautan. Cukup sekian mengenai 3 dewa tersebut. Nah, di side story ketiga ini diambil dari sudut pandang Susanoo. Di masa mudanya, Dewa Susanoo adalah seorang yang liar. Dia melakukan segala apa yang dia inginkan, termasuk pembunuhan, sampai-sampai Susanoo bosan karenanya. Dan ya, sekarang dia sudah berubah. Walaupun begitu, pendapat Susanoo sendiri melakukan apa yang dia inginkan selagi masih muda adalah hal yang terbaik, daripada menjadi liar setelah menjadi tua.
Sekarang, Susanoo telah menikahkan putrinya dan memberikan nama sebagai hadiah ucapan selamat kepada suami putrinya. Mengenai liar sewaktu muda, Anekinya yang dimaksud Dewa Amaterasu juga melakukan hal yang sama dengan Susanoo. Mereka dulu sering terlibat perkelahian besar, namun sekarang mereka sudah rukun. Berbeda dengan Aniki Susanoo, Dewa Tsukuyomi, dia sudah tenang dari dulu. Tsukuyomi melakukan pekerjaan yang orang tua mereka suruh dengan rajin, serta dia menanggapi setiap permintaan dengan senyuman. Walaupun Susanoo menyebabkan masalah bagi Tsukuyomi, seperti menebas punggung Tsukuyomi dari bahu secara diagonal, yang menyebabkan ada bekas luka sampai sekarang, dan menikam perutnya, yang menyebabkan bekas luka juga, tetapi Tsukuyomi tidak pernah membalasnya, yang menjadikan mereka tidak pernah bertengkar. Selain itu, Tsukuyomi adalah orang yang teguh dan pendiam. Ketika Susanoo meninggalkan pekerjaannya, Tsukuyomi akan menggantikannya. Dan ketika Amaterasu mengurung diri di dalam ruangan, dia akan pergi mengunjunginya. Bahkan sekarang, banyak hubungan diplomatik yang Amaterasu menganggap merepotkan dikelola oleh Tsukuyomi. Nah, dari sana Amaterasu mulai melakukan apa yang dia suka. Dan pada akhirnya, Tsukuyomi mulai melakukan apa yang Amaterasu inginkan. Beberapa waktu sebelumnya, Tsukuyomi muncul tiba-tiba ke tempat Susanoo dengan ekspresi seolah-olah dia akan mati. Lalu Tsukuyomi mengatakan, "Saya akan menyerahkan sisanya padamu." Dan setelah itu Tsukuyomi menghilang secepat dia tiba. Susanoo tidak tahu apa sebenarnya yang Tsukuyomi rencanakan untuk diserahkan kepada Susanoo. Tetapi itu adalah pertama kalinya Tsukuyomi meminta sesuatu dari Susanoo. Karena terlalu banyak pekerjaan yang mengalir ke Susanoo, jadi dia memutuskan untuk mencari keberadaan Tsukuyomi yang tidak ditemukan. Susanoo berkeliling dan bertanya ke orang-orang kemana Tsukuyomi pergi. Ketika melihat pintu kamar tempat Amaterasu mengasingkan diri, itu sudah dihancurkan oleh pengikutnya dengan maksud si Amaterasu tidak bisa mengasingkan diri dan bisa membantu pekerjaan yang Tsukuyomi tinggalkan. Susanoo telah bertanya kepada kenalannya di seluruh dunia di mana Tsukuyomi berada. Setelah mencari dan mencari, akhirnya Susanoo menemukan di mana Tsukuyomi berada. Ternyata dia berada di wilayah ibu mereka. Tsukuyomi benar-benar tidak menghilang, hanya saja keberadaannya memudar. Jadi Susanoo pikir mungkin sesuatu telah terjadi kepada anikinya tersebut, dan itu membuat darahnya mendidih seperti muda dulu. Ketika Susanoo menghubungi ibunya dan berniat untuk berbicara dengan Tsukuyomi, ibunya malah berkata, dia tidak dalam keadaan di mana dia tidak dapat berbicara, sehingga tidak ada gunanya datang ke sini. Setelah itu, ibunya mengirim email ke Susanoo yang isinya berupa foto Tsukuyomi yang sekarang hanya dalam bentuk kabut yang bersinar redup. Walaupun begitu, kesadarannya masih baik-baik saja. Karena masih khawatir, Susanoo menggunakan komunikasi mimpi untuk mendengar apa yang ibunya katakan. Tepat dikatakan, dia membajak pembicaraan. Lalu Susanoo menyampaikan kekhawatirannya tersebut kepada asistennya yang bernama Moro dan teman-temannya di Laut Mediterania. Tetapi mereka malah mengatakan itu privasi. Hal tersebut membuat Susanoo menghajar mereka, bahkan Moro sekarang ini berada di rumah sakit. Lalu ketika Susanoo memutuskan untuk pergi ke tempat Tsukuyomi, tiba-tiba dia dikunjungi oleh seseorang di rumahnya. Saat membuka pintu, ternyata itu adalah teman dekatnya yang bernama Yama, yang saat ini memeluk Tsukuyomi yang wajahnya pucat. Lalu Yama berkata, "Pria ini adalah orang yang hilang dan Anda mencarinya kan?" "Ya, itu benar, informasi menyebar dengan cepat ya," jawab Susanoo. Karena pelukan Yama yang terlalu erat dan ditambah sedikit gairah, wajah Tsukuyomi yang pucat berubah menjadi sedikit ungu dan kemudian dia pingsan. Lalu Yama berkata, "Jaga pria ini, saya akan pergi dan membantu beberapa pekerjaan yang belum dikerjakan." Setelah itu Yama pergi. Lalu Susanoo berbicara dengan Tsukuyomi yang terbaring di fotonya di alam mimpi. Kemudian Tsukuyomi menjelaskan situasi kenapa dia menghilang. Setelah itu Susanoo memberikan Tsukuyomi hadiah yang mana hadiah itu adalah hadiah dari istrinya Susanoo. Hadiah itu adalah daun pipa dan itu juga barang yang disukai Tsukuyomi. Saat di alam mimpi Tsukuyomi berbaring di futonnya. Ketika dia mau berdiri untuk mengambil hadiah Susanoo, Susanoo menghentikannya karena dia masih khawatir melihat kondisi Tsukuyomi yang sangat lemah. Lalu Susanoo menyuruh Yumene membuat teh. Lalu mereka membicarakan pekerjaan yang ditinggalkan Tsukuyomi.
Tsukuyomi merasa seharusnya ada banyak orang yang bisa menggantikannya dalam urusan pekerjaan dan menganggap hilangnya dirinya bukan masalah. Mendengar itu, Susanoo menganggap Tsukuyomi tidak mengerti betapa dibutuhkannya dirinya. Tsukuyomi sendiri tidak tahu betapa banyak masalah sebenarnya yang ditimbulkan karena menghilang dirinya. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi lembur karena itu. Memang benar ada orang yang bisa menggantikannya. Tapi ini menyangkut kuantitas, di mana dialah satu-satunya yang dapat menangani pekerjaan dalam jumlah banyak. Dia seperti manusia super yang dapat bekerja seharian. Pekerjaan itu antara lain, yang pertama, menguasai banyak manusia, lingkungan, dan masalah yang mengelilinginya. Dan yang kedua, mengendalikan keseluruhan lautan yang luas dan daratan. Membandingkan keduanya, pekerjaan Susanoo jauh lebih sederhana, sedangkan Amaterasu juga mendapat pekerjaan yang sederhana. Karena banyak pekerjaan yang dihandle Tsukuyomi saat itu, dia membuat sistem yang mengotomatiskan banyak pekerjaan. Itu sebabnya Tsukuyomi mengatakan bahwa pekerjaannya sekarang mudah. Dan itu membuat Susanoo mengatakan dia luar biasa. Di atas semua itu, Tsukuyomi bahkan melindungi Susanoo dan Amaterasu, dan dia bahkan menyelamatkan berbagai orang yang bermasalah. Lalu Susanoo mengajukan pertanyaan tentang manusia yang Tsukuyomi beri kekuatan. Dan fakta bahwa anikinya tersebut memberikan kekuatan pada satu manusia adalah hal yang cukup mengejutkan bagi Susanoo. Antara kemampuan atau kekuatan, mana yang kamu berikan kepadanya? Ungkap Susanoo. Ada 3 cara untuk memberikan kekuatan pada manusia. Yang pertama, memberinya kemampuan. Yang kedua, membangkitkan kemampuan bawaan yang dimiliki manusia. Dan yang terakhir adalah memberikan harta karun suci. Lalu Tsukuyomi mengatakan, dia memberikannya kekuatan. Kekuatan tersebut adalah divine power atau kekuatan ilahi. Lalu Susanoo berpikir, Tsukuyomi lemah karena dia secara paksa mengganggu dunia lain setelah memberikan kekuatan kepada manusia. Tidak. Itu karena saya memberikannya lebih banyak kekuatan daripada yang saya inginkan. Saya menganugerahkannya dan kemudian saya menjadi sangat lemah. Saya meremehkan kerugian yang akan ditimbulkan oleh campur tangan di dunia lain dan ini hasil yang buruk, jawab Tsukuyomi. Lebih dari yang kamu inginkan ya? Apakah manusia yang hidup di dunia kita itu menarik? Ucap Susanoo. Lalu Tsukuyomi mengatakan dia memang orang yang menarik dalam berbagai hal. Ketika Susanoo ingin mencari tahu niat Tsukuyomi memberi kekuatan pada manusia itu, tiba-tiba Yumene datang dengan membawa teh dan beberapa makanan. Melihat itu, Tsukuyomi berterima kasih ke Yumene. Lalu Tsukuyomi duduk untuk meminum teh dan makan beberapa makanan ringan. Dan setelah itu, Tsukuyomi tidak tertarik lagi untuk menjawab pertanyaan Susanoo. Pulihnya Tsukuyomi masih akan memakan banyak waktu dan diperkirakan memakan waktu ratusan tahun. Memikirkan hal tersebut, Susanoo merasa dia mungkin dihancurkan sampai mati oleh beban kerja. Dan beberapa orang di Tamagahara mungkin meninggal karena terlalu banyak bekerja. Tapi karena ini adalah pertama kalinya Tsukuyomi mengandalkannya, jadi Susanoo akan melakukan yang terbaik. Setelah menyelesaikan pertemuan dengan Tsukuyomi, Susanoo mulai menangani berbagai hal. Susanoo jadi tertarik juga kepada manusia yang telah diberikan kekuatan oleh Tsukuyomi, yang saat ini dia berada di dunia lain. Di suatu daerah terpencil, di gua dalam gunung, di dunia Sang Dewi Bak, terdapat kuil berbentuk kubah yang menyerupai kawah di langit. Di sana ada 2 manusia, seorang pria dan seorang wanita, yang dalam keadaan bahagia atas rasa pencapaian mereka. Mereka berdua adalah Kanario dan Castor. Sebelumnya, mereka mendaftar di guild petualang lama setelah menjadi dewasa. Kebanyakan orang yang biasanya mendaftar di guild dimulai sejak usia 10 tahun. Untuk keadaan luar biasa, seperti keturunan kerajaan, bangsawan, dan penerus perusahaan besar, mereka telah terdaftar sejak usia dini. Anak-anak yang mendapatkan kartu guild sangat menyenangkan bagi mereka untuk membandingkan level mereka. Dalam kebanyakan kasus, anak-anak hanya berburu hewan kecil sampai mereka level 10. Dari sekitar level 15 dan seterusnya, mereka akan menghadapi bahaya dan melawan monster. Jadi, sulit bagi mereka untuk maju lebih jauh sendirian. Jadi, sudah biasa bagi mereka untuk mengejar minat lain dan melakukan pekerjaan lain begitu mereka menyadari betapa berbahayanya dan membosankannya meningkatkan level ke yang lebih tinggi.
Tetapi orang tua Makoto berbeda. Latar belakang mereka termasuk dalam kategori keadaan luar biasa. Sewaktu mendaftar di guild mereka berusia 18 tahun. Pada awalnya mereka merasa sulit bahkan untuk menghadapi monster kecil yang lemah. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ada bakat tertentu. Walaupun begitu, mereka masih menjadi petualang yang aktif. Mereka dengan antusias menjalankan setiap permintaan dengan berpindah-pindah lokasi hingga menjadi veteran yang menggunakan pengalaman untuk menggantikan bakat. Orang-orang di sekitar mereka menaruh rasa hormat dan kepercayaan kepada mereka. Kanario sampai ke level 321, sedangkan Castor sampai ke level 301. Level tersebut merupakan level yang tinggi bagi orang yang tidak memiliki bakat bertarung. Tidak hanya itu, mereka juga tidak memiliki gelar, karakteristik khusus, atau keterampilan unik. Juga mereka tidak memiliki pedang legendaris yang diberkati dengan keberuntungan atau grimoire sihir yang unik. Mereka hanya memiliki satu hal, yaitu sebuah tujuan yang ingin dicapai. Dan pertumbuhan pesat mereka tersebut ditunjukkan untuk satu tujuan itu. Lalu di kuil dalam gua yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Dewi, Kanar berkata dengan suara keras, "Dewi, kami telah menyelesaikan ujian coba terakhir." Setelah kata-kata tersebut, Kanar dan Kas terlihat menahan nafas dengan cemas, melihat cahaya keemasan berkumpul di kuil. Saat cahaya itu bersinar terang, sang Dewi tiba-tiba muncul. Dewi itu duduk di tangga batu kuil. Pupil matanya berwarna hijau tua dan rambut emasnya memancarkan keindahan. Kulitnya yang begitu putih seperti tanah liat. Bibir, ujung jari, dan segala sesuatu tentang dirinya benar-benar sempurna. Dia tetap duduk diam dengan ekspresi tidak senang. Lalu Kas berkata, "Ini adalah yang terakhir dari 12 percobaan, bukan?" "Ya, saya kira begitu," jawab Dewi. Sebelumnya, keduanya membuat permintaan pada Dewi. Tapi sang Dewi memberikan 12 cobaan kepada mereka sebelum keinginan mereka dikabulkan. 12 percobaan itu tergolong sulit. Alasan Dewi tidak senang dikarenakan mereka telah berhasil menyelesaikannya. Lalu Dewi bertanya apakah mereka berdua tidak ingin mengubah keinginan mereka. Dewi memberikan pilihan seperti keabadian, kecantikan yang tak tertandingi, tahta kerajaan, segala jenis harta suci, benda material yang mungkin diinginkan seseorang, dan keajaiban yang dapat diwujudkan. Namun dari semua itu, mereka tidak berubah pikiran. Karena keinginan mereka adalah untuk hidup bahagia di dunia lain. Jadi, Dewi memberikan saran lagi agar mereka tetap di dunia Dewi. Dengan Dewi akan mengubah ingatan orang di sekitar mereka, agar semuanya berjalan lancar. Tapi Kas menolaknya. Lalu Dewi mengatakan dia bisa membuat penyebab masalah Kas tidak pernah ada, dengan menghilangkan keberadaan iblis yang bersama Kas di waktu itu. Kemudian Kas mengatakan memang dia mencintai iblis itu, namun masa depan yang dia inginkan bersama Kanar adalah masa depan setelah Dewi mengabulkan permintaan mereka. Kanar pun mempertegas perkataan Kas tersebut. Lalu Dewi memperingati mereka kalau pergi ke dunia lain, mereka mungkin akan mati. Namun Kanar tidak mempermasalahkannya. Lalu Dewi memperingati lagi bahwa jika berhasil transfer ke dunia lain, mereka tidak akan bisa kembali. Karena tubuh manusia tidak akan bertahan melalui transfer kedua. Dan melakukan transfer ke dunia yang berbeda adalah hal yang berbahaya. Selain itu, dunia yang mereka tuju tidak seperti dunia Dewi, di mana dunia yang mereka tuju berkah para dewa dan sihir tidak ada, dan doa tidak akan pernah didengar. Dan juga bahasa dan penampilan orang-orang akan berbeda. Walaupun dari semua hal yang dibicarakan Dewi, mereka tetap bertahan dengan keinginannya dan siap terhadap konsekuensinya. Karena masih kokoh dengan keinginan mereka, sang Dewi menatap sepasang kekasih tersebut. Dewi menjadi bingung kenapa mereka tidak puas dengan keadaan dan saran yang dia berikan. Selain itu, Dewi tidak bisa memahami cara berpikir mereka sama sekali. Lalu diceritakan kisah sebelum mereka membuat permintaan kepada Dewi. Kanar lahir di negara Elysian, dibesarkan sebagai bangsawan yang sukses ke posisi politik yang tinggi. Sedangkan Kas juga lahir di negara yang sama. Dia naik ke status sosial yang tinggi sebagai salah satu pendeta Elysian. Keduanya bertemu saat acara keagamaan dan saling mencintai setelah itu, hingga berakhir dengan bertunangan. Hingga pada suatu waktu, sang Dewi mengetahui iblis membuat gerakan, tapi dia tidak bisa melihat setiap gerakannya.
dan terjadilah hal yang tidak Dewi inginkan. Hal itu dimulai dari rindu kecil si Kas setelah Kanar dalam berpergian. Di dalam hatinya terdapat kesepian. Dengan mengambil kesempatan itu, iblis yang mahir dalam urusan cinta mendekati Kas. Awalnya Kas masih kuat iman, namun dengan rayuan tingkat dewa si iblis mata-mata, akhirnya Kas jatuh ke dalam pelukannya si iblis. Bahkan Kas dan iblis itu melakukan sekusu. Yang jelas itu tindakan yang tidak bermoral terhadap Kanar. Ya, bisa dibilang ayahnya Makoto tuh kena NTR anjir. Tapi, berapa kali Kas dan iblis itu melakukan sekusu masih belum diketahui. Saya rasa itu sudah beberapa kali. Mengingat ayahnya Makoto yang berpergian. Dan di sini Kas melakukannya bukan karena kesepian lagi, melainkan dia sudah menyukai iblis tersebut. Setelah kedua keluarga mengetahui perzinaan mereka, pertunangan Kas dan Kanar hancur. Lalu iblis itu ditangkap. Tepat di depan mata Kas, iblis itu mengungkapkan banyak hal tentang Kas sebelum dia dieksekusi. Dan setelah itu Kas diusir dari Elysian. Kabar tentang skandal tersebut tersebar luas oleh banyak orang yang terkait dengan kedua keluarga. Dan hubungan kedua keluarga tersebut menjadi hancur. Dan Dewi pun juga mengetahui hal tersebut. Ketika di waktu Dewi memutuskan untuk menggunakan beberapa trik agar Kanar dan Kas masing-masing dari mereka menemukan kekasih baru. Di waktu tersebut Kanar dan Kas kawin lari dari negara itu. Kanar tetap mencintai Kas meskipun pria lain telah mengambil Kas darinya. Tidak peduli apa yang telah dia capai, Kanar rela mengorbankan semua itu demi ingin menikah dengan Kas. Walaupun Kas pernah mencintai iblis itu, tetapi dia masih menginginkan Kanar. Kas menderita dalam penyesalan dengan apa yang telah dia lakukan. Namun Kas bangkit lagi ketika Kanar melamarnya untuk kedua kalinya setelah kematian iblis itu. Walaupun telah melalui masa kelam tersebut, Kanar dan Kas masih terlihat bahagia dan menganggap skandal yang dia lalui tidak lebih dari gigitan anjing. Dalam kawin lari tersebut, ternyata Dewi tidak menerimanya. Sang Dewi muncul di hadapan keduanya dan memperingati mereka. Seolah-olah tidak mendengarkan peringatan Dewi, mereka berdua malah membuat permintaan. Mungkin karena marah pada pasangan yang tidak mau mendengarkan upayanya untuk membujuk mereka, Sang Dewi berjanji kepada mereka bahwa dia akan mengabulkan keinginan mereka jika mereka bisa menyelesaikan cobaannya. Dewi mengira bahwa cobaannya tidak mungkin mereka atasi, tetapi mereka malah bisa menyelesaikannya. Lalu Dewi berpikir apakah mereka bermaksud meninggalkannya dan pergi ke dunia lain. Memikirkan itu, emosi gelap terbentuk di dalam diri Sang Dewi. Baginya, para manusia adalah anak-anaknya yang paling dia cintai. Dan dua dari anak-anak itu mencoba untuk meninggalkan dia. Dari penjelasan Dewi yang tak terhitung jumlahnya, tentang betapa berbahayanya proses transfer dan dunia tempat mereka akan dipindahkan. Peluang keberhasilan transfer satu tubuh manusia adalah sekitar 1/5. Kalau sekali berdua, peluang akan lebih rendah. Dunia yang mereka tuju adalah dunia yang keras yang sengaja Dewi pilih untuk menakuti mereka. Namun dengan itu, Kanar dan Kas tidak mempermasalahkan semua hal tersebut. Karena tidak ada gunanya lagi mencoba dan meyakinkan mereka, Sang Dewi akhirnya menuruti keinginan mereka. Lalu Sang Dewi memulai persiapan untuk membuka gerbang transfer. Dia memanggil banyak nimfa pengikutnya. Lalu dengan kekuatan sihir Dewi dan pengikutnya, mereka memulai membuat gerbang ke dunia lain. Dengan membelakangi mereka, Dewi mengatakan di sisi lain dunia ini adalah dunia yang benar-benar sulit. Namun mereka tidak mempermasalahkannya. Kemudian tiba-tiba Kanar dan Kas terhempas ke tanah. Mereka sulit berdiri dan sulit bernafas. Dewi mengatakan bahwa hal tersebut adalah beban dunia yang mereka tuju. Lalu Dewi mengatakan bahwa dia akan melindungi mereka dengan kekuatan sucinya selama 2 tahun. Dari waktu tersebut, Dewi meminta mereka untuk melatih tubuh mereka di sana. Setelah kata-kata Dewi, tekanan yang mereka rasakan sebelumnya menghilang. Karena dunia yang mereka tuju mayoritas orang berambut hitam, jadi Dewi mengubah warna rambut dan warna mata mereka menjadi hitam, agar menurut Dewi mereka tidak dianggap iblis di dunia itu. Mereka pun berterima kasih ke Dewi, dan untuk mengerti bahasa dan huruf Dewi memberikannya juga. Tapi menurut Dewi mungkin ada beberapa kesalahan dari itu. Lalu para nimfa memberikan semacam laporan ke Dewi. Dengan itu Dewi mengangkat kepalanya ke langit dan gerbang ke dunia lain telah berhasil dibuat.
Saat gerbang ke dunia lain telah siap, Kanar berkata, "Oh Dewi, Dewi Agung kami selamanya bersyukur padamu." Namun Dewi mengatakan dia tidak akan menerima terima kasih dari mereka yang akan meninggalkannya dan dunia ini. Lalu Dewi memperingati mereka lagi dengan berkata, "Kemungkinan kalian berdua bisa pergi ke dunia lain bersama-sama kurang dari 1/10. Peluang untuk dapat melatih tubuh kalian hingga dapat menjalani kehidupan normal juga kurang dari 1/10. Lagi pula kalian berdua tidak memiliki bakat." Dewi memberikan pendapat ke mereka bahwa mentransfer mereka hanya sia-sia dan kemungkinan besar mereka akan mati. Tapi jika mereka dapat menjalani hidup di dunia itu, Dewi meminta balasan. Balasan itu adalah satu hal yang mereka peroleh dari dunia itu yang berharga bagi mereka untuk diberikan ke Dewi. Dan itulah harga yang diminta Dewi dari mengabulkan keinginan mereka. Karena Rio dan Castor pun menerima kesepakatan tersebut. Mereka percaya bahwa perjanjian ini agar hubungan mereka dengan Sang Dewi tidak terputus walaupun beda dunia. Lalu mereka berdua masuk ke lingkaran gerbang teleportasi. Karena nama Io berarti dalam dan Thor berarti transparan, Dewi memberikan mereka berdua nama keluarganya, yaitu Misumi yang berarti dalam dan transparan. Lalu mereka berdua dikelilingi cahaya sebelum akhirnya menghilang. Melihat itu, Sang Dewi mengeluh karena mereka meninggalkannya. Lalu dia meninggalkan para nimfanya untuk mengurus jejak proses transfer dunia sehingga tidak ada yang bisa mengetahui ritual yang telah terjadi. Lalu Dewi mengatakan dia akan tidur dan jangan bangunkan dia apapun yang terjadi. Kisah ini terjadi 13 tahun sebelum kekacauan di seluruh dunia yang disebabkan oleh iblis. Dan ada 23 tahun sebelum Sang Dewi bangun dari tidurnya yang menjadi pemarah. Dan Makoto pun sekarang belum tahu tentang peristiwa yang terjadi di waktu tersebut. Yukiko Misumi adalah kakak perempuan Makoto. Sama dengan Makoto, kondisi tubuhnya juga lemah. Waktu kecil, Yukiko mengalami berbagai masalah setiap harinya. Di antaranya, jika pergi keluar rumah, kulitnya akan rusak. Ketika musim panas saat Yukiko keluar rumah tanpa menggunakan topi, maka dia akan menderita sengatan panas dalam hitungan menit. Jika Yukiko berjalan, maka dia akan mengalami nyeri otot yang menyebabkan kaki dan pinggangnya kram. Dan dia mengalami hal seperti itu setiap hari. Yukiko sempat berpikir betapa menyenangkannya pakai kursi roda. Pada saat Yukiko selesai makan, dia akan berkeringat. Dan beberapa saat setelah itu, dia tidak bisa menggerakkan tangannya dengan benar. Jika Yukiko menonton acara komedi, dia akan menderita di otot perut. Jadi dia tidak tahu apakah acara komedi yang dia tonton itu sangat lucu hingga membuatnya menangis karena tertawa, atau apakah menangis karena kesakitan. Yukiko lahir pada tanggal 10 Agustus. Dia tidak tahu arti dari penamaan orang tuanya, tapi dia pikir lebih baik daripada bernama Makoto yang lahir pada tanggal 1 April. Yukiko sekarang ini berusia 20 tahun. Dia sedang menjalankan kuliah ilmu kedokteran di universitas. Hal pertama yang ingin Yukiko lakukan setelah lulus adalah pergi ke luar negeri untuk meningkatkan pengetahuannya. Tetapi ayahnya bernama Hayato terus menolak hal tersebut. Dan akhirnya Yukiko mulai muak dengan penolakan keras ayahnya. Dan pada akhirnya Yukiko merubah tujuannya. Dia ingin tinggal di Jepang dengan mendalami pediatri. Walaupun begitu, ayahnya masih menentang. Ibunya bernama Kas dan adiknya bernama Mari menyetujui tujuan Yukiko. Bahkan Makoto juga menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, Makoto tiba-tiba menghilang. Ketika dia menanyakan ke ayahnya, Hayato hanya berkata bahwa Makoto itu menjalankan kewajiban seorang pria di sebuah keluarga. Jadi Yukiko tidak tahu kemana Makoto pergi. Hayato dan Kas bersikap seakan mereka tahu kemana Makoto pergi. Saat mereka memberitahu Yukiko bahwa Makoto baik-baik saja, tapi Kas dan Hayato menangis dari waktu ke waktu. Dan hal itu membuat Yukiko tidak mengerti. Satu hal yang bisa Yukiko yakini dengan pasti adalah Makoto pasti tidak akan kembali sebelum Yukiko menjadi dokter. Di hari hilangnya Makoto, dia meninggalkan surat untuk Yukiko dan Mari. Kepada Mari, Makoto mengatakan pasti menyenangkan menjadi Mari yang memiliki nama yang normal. Yukiko berpikir bahwa Mari seharusnya diberi nama Misoka karena ulang tahunnya pada tanggal 1 Januari.
Isi surat yang ditinggalkan Makoto adalah, "Aku akan pergi dan membantu Aokasama di selatan. Aku pikir itu akan baik-baik saja, tapi tolong jangan nyalakan PC aku. Saat kalian membuangnya, tuangkan air di atasnya untuk berjaga-jaga. Dan hancurkan menggunakan senjata tumpul seperti palu. Silakan, lakukan apapun yang kalian suka dengan sisa barang di kamar aku. Juga aku percaya Onesan akan bisa menjadi dokter anak. Tolong lakukan yang terbaik. Tolong juga hargai saudara ipar. Ya, walaupun dia belum menjadi saudara ipar. Jika Mari memiliki masalah setelah masuk SMP dan SMA, dia harus mengandalkan senpai bernama Higashi. Tapi jangan mendekati senpai bernama Ibuki. Juga harap ingat untuk mengetuk sebelum memasuki kamar seseorang. Kalau begitu, selamat tinggal." Dan tanpa meninggalkan apapun selain surat yang terlihat seperti lelucon, Makoto menghilang. Makoto belum pernah pulang ke rumah sekalipun sejak saat itu. Dia juga tidak pernah berkomunikasi sama sekali. Walaupun Hayato mengatakan bahwa Makoto pergi belajar ke luar negeri, tapi Yukiko masih belum mempercayainya. Dan ketika Yukiko mengangkat topik tentang Makoto, Hayato menutup mulutnya dengan rapat. Jadi Yukiko berasumsi itu ada hubungannya dengan masa lalu orang tuanya. Yukiko jadi berpikir bagaimana orang tuanya bisa bertemu dan bagaimana mereka jatuh cinta. Dari yang Yukiko tahu, orang tuanya terus berbicara dengan penuh kasih sayang satu sama lain. Tetapi kisah mereka tentang di mana mereka berkencan dan bagaimana mereka bertemu berubah setiap kali Yukiko bertanya. Hal tersebut masih menjadi misteri bagi Yukiko. Juga ada hal aneh lagi. Mereka mengatakan bahwa mereka membenci foto dan tidak memiliki foto dari masa lalu. Akan tetapi, Yukiko bingung. Kenapa mereka yang benci foto malah memiliki banyak album tentang Yukiko, Makoto, dan Mari. Malahan, album foto baru berjudul hal-hal seperti keluarga kita muncul di setiap musim. Dan itu sangat jelas mereka menyukai foto. Selain itu, keluarga Makoto tidak memiliki kerabat. Yukiko, Makoto, dan Mari tidak pernah merasa kesepian pada kenyataan bahwa mereka tidak memiliki kerabat. Juga banyak teman-teman Hayato dan Kas yang mengunjungi rumah mereka. Dari waktu ke waktu, mereka kedatangan pengunjung yang terlihat dari negara lain, yang membuat Yukiko, Makoto, dan Mari merasa gugup. Lalu pikiran Yukiko kembali ke isi surat Makoto. Yukiko masih bertanya-tanya. Kenapa Makoto yang tidak akan pernah membiarkan keluarganya menyentuh PC-nya malah meminta mereka untuk menghancurkannya? Makoto selalu merekomendasikan Yukiko menjadi dokter olahraga. Juga Makoto sudah lama menyerah untuk mencoba membuat Mari ingat untuk mengetuk sebelum memasuki kamar Makoto. Sebelumnya, Yukiko senang Makoto menerima pilihannya untuk masuk ke pediatri. Yukiko sudah menceritakan pilihannya tersebut kepada keluarganya dan teman dekatnya. Tetapi Makoto adalah alasan kenapa Yukiko memilih jalur kedokteran. Karena perasaan ingin menyembuhkan Makoto yang sangat lemah. Dia demam setiap kali dia melakukan sesuatu. Untuk itu ketika Yukiko masih remaja, dia sering harus menjaga Makoto. Tubuh Yukiko sendiri lebih lemah daripada kebanyakan orang. Tetapi kelemahan tubuh Makoto begitu rumit. Yukiko dipaksa orang tuanya belajar judo dan melakukan pekerjaan rumah. Alasan kenapa Yukiko senang melakukan itu adalah karena ingin melindungi Makoto yang lebih lemah darinya. Pada akhirnya, judo menjadi kebiasaan bagi Yukiko. Ilmu judo Yukiko yang berkembang sampai-sampai orang-orang menganggapnya sebagai salah satu atlet kelas ringan. Tetapi keinginan Yukiko untuk menjadi dokter agar bisa menyembuhkan Makoto tersebut telah sirna. Dan itu membuat Yukiko sedikit sedih. Karena seiring berjalannya waktu, stamina Makoto jadi lebih membaik. Dan bahkan lebih baik dari Yukiko. Dari yang Yukiko lihat, Makoto sangat benci berdiri di depan api kompor gas. Makoto juga menjalankan berbagai seni bela diri. Makoto memiliki banyak kenangan menyakitkan karena terbakar dan tulangnya retak. Dari kecil Makoto sudah diajarkan untuk berlatih panah. Dan sewaktu ketika Mari remaja, sorot mata Makoto menjadi berubah. Dia sudah tidak menjadi anak lemah lagi. Makoto terus berusaha untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Pada awalnya, Yukiko melihat bahwa tidak mungkin Makoto untuk belajar panah. Mempertahankan posisi panah saja dia tidak bisa. Yang menyebabkan Makoto jatuh dengan mengalami patah tulang. Di waktu itu, Yukiko heran. Kenapa orang tuanya menyuruh Makoto melakukan hal tersebut? Walaupun begitu, Makoto terus berlatih hingga dia mahir dalam hal itu. Dengan kondisi fisik yang jauh lebih baik.
Mengesampingkan semua hal itu, Yukiko seakan tidak percaya Makoto menghilang. Tapi Yukiko masih meyakini Makoto pasti akan kembali ke rumah. Karena Makoto adalah seseorang yang telah membuat keajaiban pada tubuhnya sendiri. Yukiko merasa Makoto tidak adil. Yukiko telah mengenalkan pacarnya sedangkan Makoto belum. Yukiko pernah melihat foto kegiatan klub Makoto, tetapi tidak ada satupun perempuan di sana. Yukiko berpikir jika Makoto berkencan dengan seseorang, pasti orang itu akan mengetahui betapa baiknya Makoto. Hobi Makoto sedikit berbeda dengan anak seusianya. Dia merekam drama sejarah yang diputar pada jam 10 pagi, sehingga dia bisa menontonnya nanti. Dia tidak tahu nama grup idol. Ketika Yukiko membicarakan tentang permainan erotis ke Makoto, Makoto menganggap itu bukan permainan, malahan sebuah karya seni. Bahkan jika seseorang gadis mengaku padanya, Yukiko merasa Makoto tidak akan mengangguk menerimanya. Makoto mungkin salah paham dengan pengakuan mereka dan memasukkannya ke dalam kategori keluarga seperti Yukiko dan Mari, atau dalam kategori teman dengan Ibuki dan yang lainnya. Jadi, Yukiko berasumsi bahwa Makoto tidak mengerti perbedaan teman dan sahabat dengan cinta. Hal itu menimbulkan pertanyaan bagi Yukiko, apakah Makoto pernah mencintai seseorang? Selagi memikirkan Makoto, pacar Yukiko berteriak, "Berhenti, berhenti! Kamu terlalu kuat, tolong hentikan!" Mendengar itu, Yukiko tersadar. Yukiko lupa bahwa dia sekarang ini sedang berlatih menyuntik agar pasien tidak merasakan sakit. Dan juga memastikan bahwa jarum suntik mengenai pembuluh darah. Dalam latihan tersebut, dia meminta pacarnya untuk menjadi pasien. Dan karena tidak fokus tersebut, Yukiko hampir saja memasukkan ujung jarum suntik di antara kuku dan ujung jari manis pacarnya. Lalu Yukiko meminta maaf karena tidak fokus. Dalam hari-hari berlatih, Yukiko meminta pacarnya membantunya, sehingga Yukiko merasa kasihan ke pacarnya. Karena di kedua lengannya terdapat lubang-lubang suntikan. Dan lagi karena Yukiko lebih kuat dari pacarnya, jadi pacarnya tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman tangan Yukiko. Lalu Yukiko mengatakan bahwa dia tidak fokus karena teringat sesuatu. Dan karena tahun baru sebentar lagi, pacar Yukiko mau bertemu dengan Makoto untuk mengucapkan selamat tahun baru. Karena Makoto selalu baik padanya, jadi pacar Yukiko merasa seperti memiliki adik laki-laki. Pacar Yukiko berencana untuk mengunjungi rumah Yukiko dan setelah itu mengajak Yukiko ke kuil. Tapi Yukiko sedikit keberatan karena hari tahun baru adalah ulang tahun Mari. Jadi dia pasti akan menguras isi dompet pacar Yukiko dengan meminta hadiah tahun baru dan hadiah ulang tahun. Pacar Yukiko pernah bertemu Mari satu kali di kota dan saat itu Mari bersama teman-temannya yang berjumlah 8 orang. Mari mengajak pacar Yukiko dan temannya ke restoran keluarga. Dan yang membayar semuanya adalah pacar Yukiko. Nah, karena itu Yukiko ingin melindungi isi dompet pacarnya dari Mari. Dan alasan kenapa Makoto begitu baik pada pacar Yukiko dikarenakan sejak Yukiko memiliki pacar, lengan Makoto tidak lagi berlubang karena jarum suntik. Terlepas dari itu, Yukiko senang pacarnya menyukai Makoto, tetapi Yukiko berpikir bahwa mereka tidak akan bertemu di tahun baru karena Makoto yang menghilang. Yukiko sempat berpikir mungkin dia harus memberitahu tentang Makoto. Sambil berjalan berpegangan tangan dengan pacarnya di tepi sungai, Yukiko merasa frustasi karena tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang Makoto. Dimulai dari seorang pria bernama Genichi yang mendatangi dojo Munakata. Di sana, dia mendatangi Natsu, pemilik dojo. Dengan suara keras, Genichi yang di depan pintu masuk dojo menanyakan, di mana Natsu menyembunyikan Makoto. Genichi Isudo adalah seorang pria yang berusia sekitar 40-an. Dia merupakan salah satu ahli pedang zaman modern ini, serta dia memiliki tubuh yang kuat. Sekedar kalian tahu aja, Genichi itu guru berpedangnya Makoto sekaligus Hibiki. Namun, Makoto dan Hibiki nggak tahu mereka belajar berpedang di guru yang sama. Info ini didapat saat Tomoe memeriksa ingatan Hibiki, tapi Tomoe tidak memberitahu ke Makoto. Suara keras Genichi tersebut terdengar oleh Natsu yang sedang santai minum sake di belakang ruang dojo. Tampak jelas Natsu tidak menyukai Genichi. Karena kesal, Natsu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Selain itu, Genichi baru 3 hari yang lalu mengunjungi Natsu. Natsu Munakata adalah guru panah Makoto dari kecil. Dia berusia sekitar 35-40 tahun.
Tapi walaupun begitu, kulitnya masih halus dan putih bersih, sehingga kelihatan berusia sekitar 25 tahun. Natsu belajar memanah dari gurunya ketika dia masih muda. Sebelum menjadi guru panah, dia dulunya adalah seorang tentara bayaran. Setelah menjalani kehidupan sebagai tentara bayaran, Natsu kembali ke Jepang dan membuka dojo memanah. Lalu Natsu berjalan menghampiri Genichi dengan mengatakan dia tidak tahu. Natsu juga menyuruh Genichi untuk berhenti datang ke tempatnya dan mengatakan hal yang sama setiap saat. Namun Genichi masih menanyakan di mana Makoto. Genichi merasa Natsu menyembunyikan Makoto. Dia ngotot nanyain Makoto terus, dikarenakan dia baru mengajarkan Makoto hanya awal dari Iai saja. Dan masih banyak hal yang ingin dia ajarkan ke Makoto. Nah, yang merekomendasikan Makoto untuk diajar pedang oleh Genichi adalah Natsu sendiri. Akan tetapi, Natsu terus mengatakan dia tidak tahu, dan meminta Genichi untuk pulang saja. Selain itu, Natsu tidak punya alasan untuk menyembunyikan Makoto. Dari sana mereka memulai berdebat, sehingga Genichi cukup yakin Natsu tidak menyembunyikan Makoto. Natsu menanyakan kenapa Genichi begitu terobsesi dengan Makoto, sedangkan muridnya yang lain sangat banyak. Genichi mengungkapkan kalau muridnya yang lain telah dia beri pelatihan, sehingga mereka bisa berlatih saat tidak di dojo. Dan untuk Makoto, Genichi ingin fokus melatihnya, karena menurutnya Makoto itu tidak memiliki bakat dalam berpedang sama sekali. Bahkan selama 6 bulan berlatih, Makoto baru hanya bisa sampai ke titik menebang boneka jerami. Memang benar Makoto tidak ahli dalam berpedang, tetapi soal memanah, Natsu sendiri menganggapnya menyeramkan. Untuk itu Natsu percaya bahwa Makoto menyukai memanah dan sangat menghargai panahnya. Genichi awalnya hanya tertarik ke Makoto yang dibesarkan Natsu sebagai pemanah jenius, tapi sekarang Genichi tertarik ke Makoto karena sifat lugasnya. Dalam 6 bulan terakhir, Genichi mengajarkan hal-hal dasar pedang ke Makoto yang bisa Makoto lakukan di rumah, seperti cara mengayunkan pedang dan cara melatih kekuatan genggamannya. Selain itu, Genichi juga memberi Makoto pedang kayu untuk berlatih. Dan ketika awal Makoto mencoba untuk memotong boneka jerami, dia malah menebas tangannya sendiri. Meski begitu, Makoto masih melakukan pelatihan yang Genichi berikan dan tidak menolak apapun. Genichi menyuruh Makoto melakukan beberapa latihan otot dasar dan hal-hal lain agar fisiknya menjadi kuat. Makoto melakukan hal semua itu dengan tekun. Untuk itu, Genichi ingin melihat seperti apa hasil akhir dari kerja keras Makoto. Mendengar itu, Natsu kembali menghela nafas. Dia merasa kasihan dengan Makoto, karena Genichi tidak akan pernah melepas Makoto sampai dia mempelajari semua yang diajarkan Genichi padanya. Untuk itu Natsu berencana, jika Makoto kembali, maka dia akan memberitahu Makoto untuk menjauh dari Genichi. Lalu Genichi menanyakan ke Natsu, apakah Natsu sudah menghubungi orang tua Makoto. Natsu mengatakan bahwa dia sudah menemui mereka. Tapi alasan yang mereka buat mengenai Makoto begitu rumit, sehingga Natsu tidak tahu pasti kemana Makoto pergi. Makoto sudah dari kecil dikenalkan orang tuanya kepada Natsu untuk berlatih, sehingga orang tua Makoto memberi kepercayaan kepada Natsu. Orang tua Makoto juga meminta Natsu untuk mengajari Makoto cara menembak panah di atas kuda. Tetapi karena Natsu tidak punya kuda, dia menggantikannya dengan kuda modern, yaitu mobil jeepnya. Natsu berperan untuk mengemudi, sedangkan Makoto berdiri di kursi penumpang dengan atas mobil yang terbuka, sehingga dia bisa menembak panah. Natsu melakukan beberapa percobaan. Makoto diminta untuk menembak selagi mobil berbelok ke kiri dan ke kanan, dan selagi mobil melaju dengan cepat. Mendengar itu, Genichi merasa latihan yang dia berikan ke Makoto terlalu lunak. Untuk itu, dia memutuskan akan membuat menu latihan Makoto jadi lebih sulit nantinya. Selain itu, Natsu juga mengajarkan Makoto menggunakan Uchine. Uchine adalah senjata yang digunakan dalam jarak dekat oleh pemanah. Memiliki bentuk yang unik dengan kepala tombak yang menempel di ujungnya. Pegangannya mirip dengan pedang pendek. Ada juga tali yang memungkinkan Uchine digunakan dengan busur. Selain itu, penggunaan Uchine sangat serbaguna karena dapat digunakan dengan cara yang sama seperti sabit dan rantai. Senjata itu berbahaya bagi pemula dan harus dipakai hati-hati. Lalu Genichi mengatakan apa yang orang tua Makoto jelaskan. Sebelum menjawab, Natsu mengingatkan Genichi untuk tidak tertawa.
Setelah mengkonfirmasinya, Natsu menjelaskan bahwa orang tua Makoto mengatakan bahwa Makoto pergi ke isekai dan tidak tahu kapan akan kembali. Bukannya ketawa, Genichi memasang ekspresi serius. Genichi berkata, "Apa itu isekai? Apakah itu sesuatu yang diciptakan anak-anak?" Lalu Natsu menjelaskan dari apa yang orang tua Makoto katakan padanya. Orang tua Makoto mengatakan Makoto pergi ke planet lain dan tidak di bumi lagi. Selagi menjelaskan hal tersebut, Natsu menjadi malu dan mukanya memerah. Dia meminta Genichi untuk berhenti membuatnya mengatakan hal tersebut, karena itu sangat memalukan untuk dikatakan. Tapi Genichi menanyakan planet apa itu dan apakah ada tempat di tata surya ini yang memiliki kehidupan manusia. Namun Natsu tidak mau membicarakan lebih jauh karena kata-kata tersebut memalukan baginya. Walaupun begitu, sewaktu ayah Makoto menceritakan hal tersebut, dia memasang muka yang serius seakan dia tidak berbohong. Namun ketika ibu Makoto angkat bicara mengenai Makoto, dia tiba-tiba menangis. Untuk itu Natsu tidak menanyakan lebih jauh, tapi ada hal yang Natsu yakini, yaitu Makoto tidak mati, dan Makoto pasti akan kembali jika masih hidup. Lalu Natsu menyarankan agar Genichi menanyakan langsung ke orang tua Makoto. Ketika Natsu membuat alamat rumah Makoto, di tengah-tengah itu Genichi ingin Natsu ikut dengannya. Dan ternyata Genichi itu orang yang buta arah, sama kayak Zoro. Dan karena hal itu Natsu jadi ikut dengannya. Lalu Genichi menanyakan seperti apa anggota keluarga Makoto. Natsu mengatakan bahwa mereka tidak terlihat seperti Makoto. Mendengar itu, Genichi menjadi tertarik. Sebelum itu, Natsu memikirkan oleh-oleh apa yang akan dibawa ke sana. Lalu Natsu menghubungi orang tua Makoto bahwa dia akan ke sana malam ini bersama seseorang. Setelah itu, Natsu mengendarai jeepnya dan pergi berbelanja oleh-oleh untuk orang tua Makoto. Amaterasu merupakan dewa matahari. Amaterasu bertanggung jawab mengendalikan matahari. Menurut dia, pekerjaannya sebagai dewa matahari cukup merepotkan. Meskipun Tsukuyomi telah membantu pekerjaannya berkali-kali, tetapi masih banyak lagi pekerjaan yang harus dia lakukan. Namun keadaan sekarang ini sangat berantakan. Bahkan ketika dia membuka pintu kantor, yang dia lihat hanya pertengkaran lisan dengan suara keras. Perdebatan yang dia lihat tidak seperti orang yang memajukan ide ataupun menemukan solusi, tetapi itu hanyalah suara keras yang tidak memecahkan masalah. Alasan dari semua masalah ini adalah Tsukuyomi yang menghilang. Karena Tsukuyomi menghilang, kemampuan pemrosesan administrasi telah berkurang 50%. Dan semua dewa menjadi menderita karena terlalu banyak bekerja. Banyak juga yang roboh. Bahkan proyek-proyek yang Tsukuyomi tangani sebelumnya sekarang ini tidak mengalami kemajuan. Ketika Amaterasu nanya ke ibunya, ternyata adiknya tersebut sedang melakukan pemulihan di kediaman ibunya di Takamagahara. Karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya ketika dia mencoba mengganggu dunia lain. Hal tersebut menghabiskan kekuatannya, sehingga dia tidak dapat mempertahankan wujudnya. Di Takamagahara adalah ranah yang bisa membuatnya pulih dengan cepat, karena dekat dengan elemennya. Dan di sana adalah tempat peristirahatan yang ideal bagi kebanyakan dewa. Tetapi Amaterasu tidak memiliki kesempatan untuk sering pergi ke sana. Sebelumnya, di Takamagahara, Susanoo selalu membuat keributan untuk mendapatkan perhatian ibu mereka. Dia memiliki obsesi besar terhadap ibunya, dan dia pernah menyerang Tsukuyomi. Namun sekarang, Tsukuyomi adalah orang yang paling banyak membantu ibu mereka, sedangkan Susanoo hanya bermalas-malasan. Dan alasan Susanoo tidak bikin ulah lagi dikarenakan pernikahannya dengan Kusinada Hime. Lalu Ame no Uzume no Mikoto memberikan jadwal kegiatan Amaterasu di hari tersebut. Kegiatan itu adalah Amaterasu akan bertemu 34 dewa dan dewi laut, lalu Amaterasu akan mengatur dokumennya. Mengetahui hal tersebut, Amaterasu menjadi kaget. Dia merasa mustahil menjalankan semua itu, karena tidak punya cukup waktu. Baginya jika menjalankan itu, harus menghentikan waktu. Namun, Uzume mengatakan jika Amaterasu tidak cukup waktu menjalankannya, maka dia akan memanggil dewa Tokihakashi. Dewa Tokihakashi sebenarnya bukan dewa yang dipuja dalam pengetahuan Shinto. Dia adalah salah satu dari 12 benda yang dibuang Izanagi setelah meninggalkan Yomi, dan dia menjadi dewa waktu. Uzume melakukan itu karena perintah dari Izanagi dan Izanami. Karena tidak bisa mengelak, Amaterasu membuat keputusan
untuk mempersingkat waktu. Tanpa menghentikan waktu oleh dewa Toki Hakashi, dia meminta Uzume agar mengelompokkan dewa yang berada di alam yang sama, sehingga tidak perlu bertemu mereka secara individu, melainkan secara kelompok. Uzume pun menyetujui hal tersebut. Dewa pertama yang akan mereka datangi adalah dewa Yunani. Menurut Amaterasu, mereka mempunyai kepribadian yang unik. Namun Amaterasu sendiri tidak menyukai mereka, karena mereka terlalu erotis dan jauh lebih erotis daripada manusia, karena pakaian yang mereka gunakan. Beberapa saat setelah itu, datang Munakata Joshin. Melihat itu, Amaterasu berencana akan membawa mereka untuk menemaninya. Munakata Joshin adalah 3 dewa wanita yang diciptakan ketika Susanoo menantang Amaterasu. Mereka diciptakan dari pedang Kusanagi dan secara teknis adalah anak-anak antara Susanoo dan Amaterasu. Mereka adalah Ichi Kishimahime, Tagitsu Hime, dan Tagiri Hime. Namun, Amaterasu suka memanggil Ichi Kishimahime dengan Sayori. Mereka dapat dianggap keponakan Amaterasu karena mereka diciptakan dari pedang Kusanagi, yaitu pedangnya Susanoo. Walaupun begitu, mereka bertiga suka membuat Amaterasu kesal. Ketika ada Tsukuyomi, mereka sangat rajin. Tetapi sekarang mereka hanya melakukan kesalahan. Lalu Amaterasu mengajak mereka untuk bertemu Dewa Laut Yunani. Namun, mereka bertiga berkata seolah-olah lebih berkuasa daripada Amaterasu. Lalu Amaterasu berkata, "Mengapa kalian bertindak lebih berkuasa daripada aku? Dan akulah yang menciptakan kalian dari pedang Susanoo." Namun, Tagiri Hime mengatakan bahwa itu hanya masa lalu. Mendengar itu, membuat Amaterasu kesal kepada mereka. Amaterasu mencoba memanggil binatang buas untuk menunjukkan kekuatannya sebagai dewa matahari. Tapi itu langsung dihentikan oleh Uzume, karena takut tempat sekarang akan hancur. Dan Uzume juga menghentikan mereka bertiga. Lalu Uzume meminta mereka bertiga untuk membantu. Untuk Amaterasu, Uzume mengajaknya segera pergi ke ruangan tempat Poseidon. Poseidon adalah saudara dari Zeus, dan Amaterasu menganggap Zeus adalah orang mesum. Dan jika terjadi skenario terburuk, Amaterasu berencana akan mengorbankan Uzume untuk Zeus. Lalu sesampai di ruangan tempat Poseidon menunggu, Amaterasu dan Poseidon saling menyapa. Tujuan Poseidon adalah untuk melihat keadaan Tsukuyomi yang sedang terbaring. Namun Amaterasu mengatakan jika Tsukuyomi sekarang sedang memulihkan diri di Tamagahara dan dijaga oleh ibunya dan Dewa Mimpi. Jadi Poseidon tidak perlu untuk melihatnya. Sebagai gantinya, Amaterasu akan meminta Uzume untuk membimbing Poseidon melihat-lihat sekitar. Namun Poseidon mengatakan dia harus menemui Tsukuyomi karena harus membicarakan hal penting tentang laut. Selain itu, Poseidon juga membawa Dewa Mimpi dunianya, Dewa Morpheus, untuk mengurangi beban Dewa Mimpi dunia Amaterasu. Melihat keseriusannya, Amaterasu jadi memperbolehkannya. Lalu Poseidon mengatakan bahwa laut sekarang telah bermasalah. Dulu Tsukuyomi pernah datang ke tempat kerjanya. Melihat sistem manajemen yang begitu buruk, jadi Tsukuyomi menciptakan sistem manajemen baru yang menggabungkan semua dewa laut di dunia dan menamakannya sistem manajemen laut. Jadi jika sistem tersebut bermasalah, maka Tsukuyomi akan datang memperbaikinya. Tapi sekarang dia terbaring di tempat tidur. Poseidon hanya bisa memperbaiki masalah kecil, namun masalah inti hanya bisa ditangani oleh Tsukuyomi. Dan ketika Poseidon meminta persetujuan dewa laut lain untuk mengganti dengan cara lama, karena Tsukuyomi tidak ada, dewa laut lain malah tidak setuju. Mereka bersikeras untuk menggunakan cara baru untuk menjalankan sistem laut. Kalau tidak, mereka akan mogok kerja. Nah, jadi di sini para dewa laut lain ingin terus menggunakan sistem manajemen laut baru yang dibuat Tsukuyomi. Tetapi karena terdapat masalah dan hanya Tsukuyomi yang dapat memperbaikinya, jadi Poseidon berniat mengganti dengan sistem lama, tetapi dewa laut lain tidak setuju. Dan karena itulah Poseidon ingin menemui Tsukuyomi untuk membicarakan hal tersebut. Lalu Poseidon mengatakan jika dia akan membantu untuk penyembuhan Tsukuyomi. Itu bukan hanya dia, tetapi seluruh dewa laut di seluruh alam dewa. Dan jika dia tidak bertindak untuk menemui Tsukuyomi, maka permukaan laut akan naik, gunung es akan mencair lebih cepat, dan hubungan laut dengan bulan akan terancam. Mendengar semua hal itu, Amaterasu berterima kasih karena dia senang melihat banyak dewa yang ingin membantu adiknya tersebut. Untuk itu, Amaterasu juga berencana meminta dewa alam lain untuk membantu pemulihan Amaterasu juga.
Dan dengan begitu, Poseidon pergi ke tempat Tsukuyomi untuk membicarakan masalah laut dan membantu Tsukuyomi dalam pemulihannya. Di sisi lain, Amaterasu menjadi bahagia karena jika Tsukuyomi pulih, maka dia akan terbebaskan dari kerjanya yang seperti neraka dan dia akan kembali ke hari-harinya yang damai. Untuk mewujudkannya, Amaterasu akan melakukan apa saja sambil membuat daftar dewa yang akan membantu Tsukuyomi pulih lebih cepat. Amaterasu perlahan-lahan mengerjakan jadwalnya di hari tersebut. Sekitar 5 menit dari stasiun Nakatsugawa, dalam rangka memperingati buku baru, Hayato sedang melakukan sesi penandatanganan buku. Hayato adalah seorang penulis novel. Hal tersebut juga disebutkan di dalam anime episode pertama. Hayato menggunakan nama pena Kanato. Karena akhir pekan, jadi banyak orang libur kerja yang datang berkunjung, yang membuat antrian untuk penandatanganan sangat panjang. Hayato menulis light novel dengan isi novel sangat tradisional. Novelnya menggambarkan kisah seorang pahlawan muda. Walaupun begitu, banyak dari kalangan perempuan yang mengantri minta tanda tangan di buku mereka. Sehingga baris antrian gender dibagi 50-50. Hal tersebut sangat tidak biasa untuk novel yang bertemakan begitu. Biasanya, novel yang seperti itu hanya akan disukai kaum pria. Alasan mengapa ada begitu banyak wanita yang mengantri dikarenakan Hayato yang sangat tampan. Beberapa waktu lalu, Hayato ditangkap oleh seorang reporter yang mengambil fotonya dan mengeksposnya ke media. Sebelum, wajah Hayato tidak dikenal publik dan juga dia tidak pernah memasang foto dirinya dalam karya-karyanya. Hal tersebut juga memunculkan desas-desus tentang identitas Hayato lainnya, seperti sebagai aktor, model, pangeran dari beberapa negara yang tidak dikenal, dan lain-lain. Hayato memiliki rambut hitam. Sosok dan wajahnya terlihat seperti orang Eropa. Kulitnya yang begitu putih bersih, dan wajahnya yang halus, tidak mengherankan jika seseorang menyebutnya dari dunia akting. Dan tanggapan orang-orang terhadap dirinya adalah pria yang sangat menakjubkan. Saat Hayato sibuk berinteraksi dengan para penggemarnya, ada beberapa orang yang di belakangnya yang sibuk memindahkan barang-barang. Salah satu dari mereka yang sangat menonjol adalah Mari. Ada juga seorang di samping Hayato yang sedang menyerahkan buku-buku untuk ditandatangani. Dia adalah Nakajima, editor novel Hayato. Melihat banyak orang yang berbaris dalam sesi ini dan pasti akan bertambah lagi, jadi Nakajima meminta Mari untuk beristirahat terlebih dahulu. Mari pun mengangguk setuju. Lalu Mari menawarkan ayahnya untuk beristirahat juga. Namun, Hayato berkata sambil tersenyum, "Tidak, aku baik-baik saja, tolong beristirahatlah anakku sayang." Mendengar perkataan Hayato, banyak penggemarnya jadi terengah-engah. Hayato memiliki anak perempuan adalah kejutan bagi orang-orang yang mengetahuinya. Tetapi, memiliki anak perempuan yang telah remaja, dengan dia yang masih terlihat sangat muda, adalah kejutan yang lebih besar. Dan jika Hayato mengatakan bahwa putri sulungnya sedang kuliah, maka acara penandatanganannya akan menjadi wawancara tentang tips kecantikan dan anti penuaan. Setelah Mari pergi untuk beristirahat, Nakajima berbicara kepada Hayato. Nakajima memujuk Hayato agar Hayato pergi tur nasional 3 atau 4 kali lagi di tempat lain. Tetapi Hayato menolaknya. Dia melakukan acara sekarang hanya untuk 1 kali. Hayato menganggap jika dia sering pergi maka itu akan mempengaruhi tulisannya. Nakajima terus memujuk Hayato dengan mengatakan prefektur lain cukup bagus. Juga Hayato bisa beristirahat di pedesaan atau tempat lain. Hayato sekali lagi menolaknya. Dia lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarganya, karena itu adalah momen terbesar dalam hidupnya. Sebagai ganti dari itu, Hayato akan mengadakan acara sesi tanda tangan lagi jika buku terbarunya rilis. Namun Nakajima terus memujuk Hayato agar melakukan tur dengan menyarankan agar Hayato diskusi dulu dengan istrinya. Dengan senyum pahit, Hayato berkata, "Aku mengerti, Nakajima-san." Nakajima adalah seorang editor yang telah lama bersama Hayato. Dia telah berkunjung ke rumah Hayato dan juga memiliki hubungan dekat dengan keluarga Hayato. Di sisi lain, para penggemar Hayato mendatanginya satu persatu dan meminta Hayato untuk menandatangani buku mereka. Mereka juga menyuarakan dukungan kepada Hayato. Selagi duduk di samping acara tanda tangan, Mari dengan memegang sebotol jus berpikir betapa populernya ayahnya. Tetapi Mari tidak mengerti
Apa isi buku yang ayahnya tulis? Dan apa perbedaan antara yang ayahnya tulis dengan apa yang dimainkan kakaknya di komputernya? Dari sudut pandang Mari, menjadi penulis light novel tampak sangat sederhana, dan itu adalah pekerjaan kecil dengan pasar khusus. Mari adalah tipe cewek yang membaca hanya untuk kepentingan akademis. Dia membaca untuk menimba ilmu. Suatu saat di mana dia membuka salah satu buku ayahnya dan melihat di halaman kiri adalah gambar, dan di sisi kanan hanya memiliki satu kata. Mari segera menutup buku itu karena menurutnya otaknya tidak mungkin bisa memahami format yang tidak dia ketahui. Suatu hari dia menyelinap ke kamar kakaknya dan mencoba salah satu game. Mari tidak bisa mengerti mengapa Makoto memainkan permainan yang memiliki begitu banyak wanita yang tidak realistis dengan gaya rambut yang benar-benar tidak realistis. Jadi Mari berpikir bahwa pria di rumahnya benar-benar aneh dan unik. Selagi memikirkan hal tersebut, Mari memperhatikan seseorang yang tampak familiar di tengah barisan. Ada dua orang di sana. Mari ingat bahwa di sekitar bagian antrian itu adalah tempat orang terakhir dengan tiket bernomor. Dengan kata lain, mereka adalah orang terakhir yang akan menerima tanda tangan. Sambil meminum jusnya, Mari terus mencoba mengingat siapa mereka. Tak lama berpikir, akhirnya Mari mengingat siapa itu. Mereka adalah orang-orang dari klub panah kakaknya. Di antara mereka ada Azuma, yang seorang kapten klub panah. Mari mengetahui hal tersebut setelah diperlihatkan foto anggota klub panah oleh Makoto. Dia ingat melihat yang lain di foto, tetapi tidak ingat namanya. Nama-nama yang dikatakan Makoto saat itu adalah Azuma yang andal dan Ibu Kis 10 meter. Mari merasa bahwa melihat mereka di sini sedikit tidak terduga. Tetapi Mari ingin menyapa mereka, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan kakaknya. Dan juga telah datang ke sesi tanda tangan ayahnya. Untungnya, antrian barisan memakai tiang dan tali sehingga tidak ada gangguan saat mencoba mendekati mereka. Lalu Mari meletakkan botol plastiknya dan menuju ke arah Azuma. Saat dia berjalan ke arah Azuma, Mari melihat orang lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun itu tidak menghentikannya untuk terus berjalan. Hal tersebut membuatnya tampak cukup berani. Orang mungkin berpikir ini berbahaya, tapi Mari adalah master karate. Dia berada pada level yang jauh melampaui anak-anak SMA. Dia dapat dengan mudah bersaing dengan pro dari kalangan anak SMA. Sesampai di sana, Mari menyapa Azuma. "Halo, apakah kamu Azuma Senpai?" "Oh, ya, aku Azuma. Maaf, apa kita pernah bertemu sebelumnya?" balas Azuma. "Tidak, aku pernah melihatmu di foto. Kamu adalah kapten klub panah di SMA Nakatsuhara kan? Aku Mari, adik perempuan Misumi Makoto. Aku senang kamu datang ke acara ayah saya hari ini." Mendengar nama Misumi Makoto membuat Azuma terkejut, dan juga Azuma sedikit kesal dengan nama itu. Azuma juga terkejut dengan Mari yang mendatanginya dan mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuan Makoto. Azuma dikejutkan oleh dua hal, salah satunya adalah nama Makoto. Dia sangat terganggu dengan pemindahan Makoto ke luar negeri yang tiba-tiba. Kejutan kedua adalah bahwa ini adalah acara ayah Makoto. Sesi tanda tangan penulis yang memaksanya untuk datang adalah ayah dari Mari, yang juga berarti dia adalah ayah Makoto. Namun, orang yang paling terkejut dengan ini adalah dua orang di sampingnya. Mereka adalah Kana dan Nobuko, yang sama-sama juga berasal dari klub panah. Dan merekalah yang sebenarnya penggemar novel penulis Kanato. Nobuko terkejut dikarenakan Kanato Sensei telah memiliki anak. Sedangkan Kana terkejut karena Kanato Sensei memiliki putra yang seusia dengannya. Namun Mari mengabaikan keterkejutan mereka dengan berterima kasih ke mereka karena telah menjaga Makoto. Mari juga menceritakan bahwa tahun depan dia akan masuk ke SMA Nakatsuhara. Untuk itu dia meminta tolong untuk menjaganya juga. Lalu Azuma mengkonfirmasi sekali lagi. Mari-chan, jadi ayahmu adalah penulis yang di sana?" Azuma heran karena dia tidak tahu apa-apa tentang keluarga Makoto, dan hari ini dia secara kebetulan bertemu dua orang anggota keluarga Makoto. Situasi ini membuatnya berpikir bahwa dunia adalah tempat yang kecil. "Ya, apakah saudaraku tidak mengatakan apa-apa tentang kita? Sungguh kakak yang merepotkan," ungkap Mari. Mari bingung mengapa Makoto tidak mengatakan apa-apa tentang pekerjaan ayah mereka. Kana yang masih terkejut karena Kanato Sensei sudah memiliki anak seusianya lantas bertanya. Mari-chan, Makoto-kun berumur 17 tahun kan? Lalu berapa umur ayahmu sekarang?"
Mendengar itu, Azuma langsung menegur Kana karena itu adalah pertanyaan yang kasar. Meskipun Kana ditegur Azuma, Kana dan Nobuko masih memperhatikan penampilan ayah Makoto. Lalu Mari mengatakan bahwa ayahnya berusia 42 tahun. Dengan suara keras karena terkejut, Nobuko berkata, "Kamu berbohong, aku bisa tahu usia ayahmu di awal 30-an. Tanpa memperdulikannya, Mari malah tambah membuat mereka terkejut dengan mengatakan, Makoto bukanlah anak tertua, tapi ada satu lagi anak perempuan yang sekarang di universitas. Mengetahui hal itu, Nobuko dan Kana sama-sama membuka mata mereka karena terkejut, dan mereka mengatakan bahwa Mari pasti bercanda berulang kali. Lalu Mari mengatakan, kakak perempuannya tersebut adalah Yukiko. Dia sangat terkenal di dunia judo. Mendengar nama tersebut, Azuma tahu siapa dia, karena Yukiko adalah orang yang mengatakan dia tidak akan melanjutkan judo di universitas. Dan hal itu membuat seluruh dunia judo kecewa. Azuma juga pernah melihat Yukiko membanting pria yang 2 kali ukuran tubuhnya. Lalu Mari berkata, "Saya akan bergabung dengan klub karate. Meskipun berbeda dari klub senpai, tapi saya harap senpai masih dapat membantu saya ketika saya dalam kesulitan. Kakakku selalu berkata untuk bergantung pada Azuma senpai yang andal." Mendengar itu, Azuma menjadi kaget sambil menyebut nama Makoto. Mari melanjutkan kata-katanya dengan mengatakan dia juga diberitahu kakaknya untuk tidak mendekati Ibuki senpai. Hal tersebut membuat Azuma, Kana, Nobuko tertawa dan kemudian menganggukkan kepala satu sama lain. Lalu Azuma berkata, "Mari-chan, kakakmu benar untuk tidak mendekati Ibuki. Jangan khawatir, aku akan melindungimu jika terjadi sesuatu." Kana pun memperingati Mari untuk berhati-hati dengan Ibuki. Azuma berpendapat jika Ibuki seperti Makoto yang bisa diandalkan, maka Ibuki akan populer di klub panah. Mendengar itu, lantas Mari bertanya, apakah kakaknya tidak populer di sekolah? Karena Makoto tidak pernah sekalipun membawa pulang seorang pacar. Hal itu dijawab Nobuko. Nobuko berpikir, gadis-gadis menyukai Makoto lebih dari pria lain. Tetapi dia merasa itu tidak dalam artian romantis. Dan tanpa diduga, Kana mengangkat topik yang sensitif bagi Azuma. Aku mendengar cerita tentang Makoto mengaku pada Azuma, kurasa. Dengan cepat, Azuma langsung menghentikan Kana untuk berbicara lebih jauh. Namun karena sudah terlanjur sampai di telinga Mari, Mari pun mengkonfirmasinya. Karena ini adalah pertama kalinya Mari mendengar sesuatu tentang kehidupan romantis kakaknya. Jadi Mari sangat tertarik dengan topik tersebut. "Oh, kakakku mengaku padamu senpai," ucap Mari. Pertanyaan tersebut membuat Azuma salah tingkah dan berkata terbata-bata. Melihat Azuma yang seperti itu, yang biasanya dia memiliki martabat, jadi itu adalah hal yang langka. Lantas Nobuko dan Kana sama-sama tertawa kecil. Lalu Azuma mengatakan kebenaran sebenarnya, bahwa dialah yang mengaku dan ditolak Makoto. Mengetahui itu, Mari terkejut seakan tidak percaya. Karena Azuma yang dia lihat bukanlah wanita yang bisa diajak pacaran oleh seorang seperti kakaknya. Selain itu, Makoto yang membuat seorang gadis cantik mengaku padanya dan dia malah menolaknya, yang itu merupakan jackpot yang besar. Jadi Mari mulai beranggap kakaknya gila. Karena Kana dan Nobuko yang memancing topik ini dan mereka juga tertawa, jadi Azuma memperingati mereka bahwa dia akan mengingat hal sekarang ini. Tapi bukannya takut dengan peringatan Azuma, mereka malah seolah-olah tidak mendengar peringatan Azuma dengan bersiul. Mengetahui kebenarannya, jadi Mari berkata, "Oni-chan Baka, kenapa kau menolak seorang yang menjadi kapten klub dan orang yang begitu cantik?" Dipanggil cantik oleh Mari membuat Azuma merasa agak rumit. Karena Mari yang pertama kali dia lihat, Azuma sendiri merasa Mari seperti boneka cantik yang berjalan ke arahnya. Namun Mari mengatakan bahwa dia memang sering dibilang mirip orang tuanya. Tetapi menurut Mari sendiri, orang tuanya jauh lebih keren daripada dia. Azuma terkejut mendengar bahwa orang tua Mari lebih cantik dari Mari. Tetapi Azuma merasa perkataan Mari adalah sebuah kebenaran. Nobuko yang mendengar perkataan Mari, jadi dia ingin mengoleskan mentega pada Makoto. Karena kakaknya Yukiko, yang Nobuko lihat di televisi, adalah gadis yang cantik. Mari di depannya juga cantik. Seorang penulis terkenal yang juga tampan dan seorang ibu yang tidak kalah cantik juga. Memikirkan Makoto yang berada di tengah mereka semua, itu adalah hal yang menakjubkan sekaligus menyedihkan bagi Makoto. Kana pun merasa mengerti mengapa Makoto baik-baik saja di klub panahan, yang notabene diisi dengan kalangan orang-orang good looking.
Lalu Azuma berkata jika Mari masuk SMA Nakatsuara, datanglah mencarinya, karena Azuma akan membantu Mari dengan apapun yang Mari butuhkan. Dan jika Mari ingin bantuan belajar ujian masuk, maka Azuma dengan senang hati mengajarkannya. Mari pun berterima kasih atas tawaran itu, lalu Mari meminta nomor telepon Azuma. Setelah mendapatkan nomornya, Mari sekali lagi berterima kasih dan pamit pergi. Saat ketiganya melihat Mari menyusuri barisan antrian, Azuma merasa sedikit kecewa karena tidak bisa bertanya apa-apa tentang Makoto. Tapi karena dia telah memperoleh informasi kontak Mari, jadi dia pikir akan ada lebih banyak peluang untuk mendapatkan informasi Makoto nantinya. Lalu Azuma melihat Mari menghentikan langkahnya di tengah barisan. Jadi dia bertanya-tanya, kenapa Mari berhenti? Dan setelah melihat lagi, Azuma terkejut. Ternyata Mari berhenti di tempat Nakumi Hasegawa mengantri, dan mereka mulai berbicara. Azuma cukup yakin bahwa Hasegawa juga tidak membaca light novel, dan seperti dia, dipaksa oleh teman-temannya untuk mendapatkan beberapa buku yang ditandatangani oleh penulisnya. Azuma yang melihat percakapan itu melihat Mari seperti seorang reporter yang mewawancarai Hasegawa. Hasegawa secara bertahap menarik diri dari cerita yang Mari ceritakan padanya. Lalu Azuma bergumam, "Ya, aku harus berbicara dengan Nakumi nanti, atau rumor akan menyebar. Aku ingin tahu orang seperti apa ayah Makoto-kun. Aku tak sabar untuk bertemu dengannya."